Tahun 2045, bumi sudah benar-benar jadi medan jakal. Monster raksasa dengan mulut penuh taring menerobos dari kegelapan, terjun langsung ke tengah kota yang sudah luluh lantak. Mereka merayap di dinding gedung yang hancur, melompat di antara reruntuhan, dan tiap kemunculannya selalu diiringi teriakan serta ledakan. Manusia bukan lagi penguasa bumi. Mereka cuma sisa pasukan yang mencoba menahan arus terakhir kiamat. Di garis terdepan, pasukan khusus maju menembus kegelapan. Di antara mereka, ada satu sosok yang terus berdiri meski serangan datang bertubi-tubi. Hansung. Tubuhnya penuh luka, napasnya berat, tapi mata itu masih fokus ke satu titik. Monster raksasa yang menguasai medan perang. Di sekelilingnya, rekan-rekannya sudah jatuh satu persatu. Tapi Hansung tetap maju, seolah tahu bahwa kalau dia berhenti sekarang, tidak akan ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan. Monster itu menggeram. Di ambang keputusasaan yang pekat, sang prajurit jatuh berlutut, pasrah menanti maut dari tentakel bayangan. Apakah ini akhirnya? Batinnya merintih. Namun, tepat sebelum ajal menjemput, sekelebat energi biru membelah malam. Sesosok hunter berzirah melesat menembus kegelapan, menebas sang iblis tanpa ampun hingga makhluk itu memekik kesakitan. Di tengah puing-puing kehancuran, sang penyelamat berdiri gagah merengkuh nyawa yang tersisa. Malam ini, maut dipaksa mundur. Tanpa ampun, pedang energi biru sang pahlawan menebas putus tentakel iblis yang mencoba melawan. Darah pekat menyembur ke udara seiring hancurnya sang monster dari neraka. Di balik bayangan topinya, tatapan sang penyelamat begitu dingin dan tenang, memancarkan aura dominasi absolut. Dengan satu ayunan tangan, ia melepaskan kilatan cahaya terang benderang bak bintang yang melenyapkan sisa-sisa kegelapan menjadi debu tak bersisa. Sang prajurit yang tersungkur hanya bisa menatap tak percaya, gemetar melihat sosok gagah yang berdiri memungguminya. "Apa kau terluka?" Tanyanya datar memecah keheningan maut. Di tengah neraka dunia, sang hunter misterius akhirnya menampakkan diri, membawa secercah harapan mutlak bagi umat manusia. Di tengah kekacauan, dia tetap sempat memberi perintah ke pasukannya. "Jangan berhenti, terus maju." Panel terakhir di bagian ini menegaskan identitasnya sebagai komandan garis depan, Hansung, orang yang jadi pusat pertahanan umat manusia di medan perang ini. Selama puluhan tahun, malam di bumi selalu datang dengan satu hal yang sama. Perang melawan monster. Kota-kota runtuh satu persatu, dan manusia belajar hidup bukan untuk menang, tapi untuk bertahan sehari lagi. Di tengah reruntuhan dingin itu, seorang pria berjalan pelan dengan senjata di tangan. Langkahnya mantap, tatapannya lurus ke depan. Hansung, komandan garis depan yang sudah terlalu lama hidup di medan perang. Malam ini bukan sekedar patroli biasa. Di kejauhan, sosok monster raksasa dengan tubuh hitam berpusar muncul dari kegelapan, menelan bangunan dan cahaya di sekitarnya. Sisa monster memang tinggal sedikit, tapi yang bertahan adalah yang paling berbahaya. Misi mereka jelas, menghabisi makhluk ini dan mengakhiri perang. Sambil menatap ke depan, Hansung cuma punya satu tekad dalam hati. Malam ini, pertarungan ini harus jadi perang terakhir umat manusia. Di saat perang mencapai puncaknya, sesuatu yang bukan dari dunia ini tiba-tiba muncul di tengah medan. Lingkaran sihir raksasa bercahaya emas terbuka di belakang Hansung, memancarkan simbol-simbol asing yang bahkan bukan teknologi bumi. Dalam sekejap, cahaya itu menelan suara ledakan dan jeritan perang, mengganti suara medan tempur dengan dengung sihir yang berat. Hansung menoleh kaget, bahkan dia, yang sudah melihat segala macam mimpi buruk, belum pernah melihat hal seperti ini. Dari kejauhan, pasukannya cuma bisa memanggil namanya, tapi sudah terlambat. Rantai-rantai emas tak terlihat melilit ke tubuhnya, menariknya ke pusat lingkaran itu. Seseorang, entah dari mana, memanggil namanya dan memaksa tubuhnya menjawab panggilan itu. Hansung terangkat ke udara, terjebak di dalam cahaya, sementara pikirannya hanya sempat menangkap satu hal. Mereka benar-benar berhasil memanggilnya. Bukan sebagai prajurit bumi lagi, tapi sebagai pahlawan untuk dunia lain yang bahkan belum pernah ia lihat. Di depannya, seorang pendeta tua menyambut dengan suara tenang. Memanggilnya, pahlawan dari dunia lain, dan mengucapkan selamat datang di Kekaisaran. Mereka tidak memberinya waktu untuk bernapas. Begitu sadar, ia langsung diminta satu hal, kalahkan Raja Iblis dan selamatkan dunia mereka. Buat Hansung, semua ini terdengar seperti lelucon yang buruk. Baru beberapa detik lalu, ia bertarung mati-matian demi bumi. Sekarang tiba-tiba diseret ke dunia lain dan diminta mengulang semuanya dari awal.
Di dalam kepalanya cuma ada penolakan. Siapa kalian? Di mana ini? Dan kenapa hidupnya selalu dipaksa berperang? Saat nama Raja Iblis disebut, dia bahkan belum tertarik dengan musuh barunya. Yang ia pikirkan justru satu hal sederhana. Seharusnya sekarang ia masih berada di Korea, bukan lagi jadi pion di perang orang lain. Saat Hansung mulai mempertanyakan semuanya, pendeta tua itu tidak memberi ruang untuk debat. Satu kata keluar dari mulutnya, diam. Dan seketika cahaya emas yang mengikat tubuh Hansung mengamuk. Rantai sihir itu mengencang, memaksa energi asing masuk ke dalam tubuhnya. Rasa sakitnya bukan seperti luka fisik di medan perang. Ini terasa seperti tubuh dan jiwanya dipaksa menyatu dengan kekuatan yang bukan miliknya. Hansung hanya bisa berteriak ketika ritual penguatan pahlawan itu dipaksa aktif tanpa persetujuannya. Pendeta itu menjelaskan dengan dingin. Kalau Hansung menolak, tubuhnya akan hancur di tempat. Dengan kata lain, tidak ada pilihan selain tunduk pada sihir mereka. Sambil terengah-engah, Hansung mencoba mengerti. Sejak kapan tepatnya hidupnya bukan miliknya lagi? Di depan sana, para pendeta memohon dengan wajah penuh harap. Kalahkan Raja Iblis dan selamatkan kekaisaran. Bagi mereka, ini adalah upacara suci memanggil pahlawan. Bagi Hansung, ini cuma bentuk lain dari rantai yang tidak pernah lepas dari hidupnya. Pendeta itu akhirnya buka kartu. Dia bilang, kalau Hansung mau menuruti permintaan mereka dan berperang sebagai pahlawan, suatu hari mereka akan mengirimnya pulang ke dunia asalnya. Janji manis itu dilontarkan seolah mereka sedang menawarkan harapan, padahal intinya jelas. Hidup Hansung kembali ditukar dengan perang yang bukan miliknya. Lalu dengan suara tenang, mereka tanya satu kalimat yang menentukan segalanya. Apakah dia mau menerima permintaan itu? Hansung terdiam. Dalam sekejap, semua yang pernah ia jalani berputar di kepalanya. Perang di bumi, pengkhianatan, panggilan paksa ke dunia ini. Dan sekarang janji pulang yang terdengar terlalu mudah. Pada akhirnya dia tahu tidak ada jalan keluar lain. Dengan ekspresi getir, ia menjawab singkat. Baik, aku lakukan. Sejak saat itu, hidupnya di dunia baru dimulai lagi dari nol. Bukan sebagai prajurit biasa, tapi sebagai pahlawan dunia lain milik kekaisaran. Ia menjalani ekspedisi demi ekspedisi tanpa henti, bekerja, bertarung, dan menumpuk kemenangan. Sementara mimpi pulang pelan-pelan terasa semakin jauh. Begitu Hansung menerima peran pahlawan dunia lain, hidupnya berubah jadi satu garis lurus. Perang, perang, dan perang. Hari berganti tahun, dan yang ia lakukan cuma satu hal yang sama, menebas musuh di medan tempur, memenuhi semua permintaan kekaisaran tanpa henti. 3 tahun lewat, lalu 5, lalu 10. Tubuhnya bertahan karena dipaksa kuat, tapi di dalam, dia sudah lama jadi orang yang hidup hanya karena janji pulang. Pada akhirnya, ia mengorbankan segalanya untuk satu tujuan, menumbangkan Raja Iblis yang selama ini jadi alasan mereka memanggilnya. Saat misi itu selesai, pertanyaan yang selalu ia simpan akhirnya muncul. Apa aku bebas sekarang? Setiap malam, ia membayangkan apa yang akan ia lakukan begitu kembali ke rumah, kembali ke dunia yang ditinggalkannya. Tapi sebelum itu terjadi, pendeta yang dulu memanggilnya datang lagi. Kali ini membawa misi baru. Hansung menatapnya dengan tatapan kosong. Bukankah mereka sudah berjanji semuanya akan selesai setelah Raja Iblis jatuh? Jawabannya jelas, bagi kekaisaran, selama masih ada musuh baru, pahlawan tidak pernah benar-benar boleh pulang. Di papan misi, muncul wajah seorang pria pirang, bukan iblis, bukan monster, tapi manusia. Mereka bilang, selama orang ini masih hidup, kedamaian kekaisaran tidak akan pernah terjamin. Syarat kebebasan Hansung pun diubah lagi. Habisi dia, dan barulah kau benar-benar bisa pulang. Hansung cuma bisa tertawa pahit. Mereka memintanya sedikit saja lagi membantu, seolah 10 tahun hidupnya tidak pernah cukup. Dalam hati, dia menyumpahi para bangsawan yang dari awal hanya melihatnya seperti anjing perang dengan kalung di leher. Pertanyaannya pun muncul, kapan semua ini benar-benar akan berakhir? Namun meski muak, ia kembali turun ke medan perang. Kali ini menuju kerajaan Satria Teutonia, tempat target barunya berada. Di tengah kobaran api dan bentrokan pasukan, Hansung maju, sampai akhirnya bertatap muka langsung dengan pria pirang yang selama ini hanya ia lihat di selembar surat perintah. Pertempuran di kerajaan ksatria itu berakhir dengan darah dan pengkhianatan.
Di tengah api yang melahap kota, Hansung akhirnya menjatuhkan targetnya. Seorang bangsawan pirang yang sampai akhir masih bisa tersenyum pahit dan bilang bahwa ia tidak punya pilihan lain. Hansung menahan amarah dan rasa bersalah yang bercampur jadi satu. Ia bahkan sempat meminta maaf, sadar bahwa orang yang ia bunuh kali ini bukan iblis, tapi manusia yang juga jadi korban permainan kekuasaan kekaisaran. Namun pria itu malah menepuk pundaknya dan memintanya untuk tidak meminta maaf. Menurutnya, ini semua hanyalah konsekuensi dari pilihan kekaisaran sendiri. Dan dengan napas terakhirnya, ia mengatakan sesuatu yang diam-diam selalu Hansung tunggu. Kalau misi ini selesai, kalau perang ini berakhir, Hansung akhirnya bisa pulang. Kata-kata itu terngiang di kepala saat Hansung menatap langit yang dipenuhi asap. Sudah selesai, pikirnya. Kali ini sungguh berakhir, aku bisa pulang. Senyum tipis sempat muncul di wajahnya, tepat sebelum cahaya emas yang sangat familiar kembali melilit lehernya. Tiba-tiba, rasa dingin merayap di tengkuknya. Bukan karena angin malam, tapi karena ia menyadari satu hal. Bahkan di detik ia mengira sudah bebas, ada tangan lain yang siap menarik rantai di lehernya lagi. Belum sempat napas lega berhembus dari bibirnya. Sebuah kenyataan pahit menembus dada Hansung dari belakang. Darah segar seketika menyembur saat sebilah pedang menembus sirah dan dagingnya dengan telat. Dengan sisa tenaga yang ada dan pandangan yang mulai nanar, ia menoleh perlahan. Di sanalah Lord Kardinal berdiri. Petinggi kekaisaran yang selama ini memberinya perintah dan memanggilnya ke dunia ini. Menatapnya dengan sorot mata sedingin es tanpa setitik pun rasa kasihan. Peringatan terakhir Xian kini menjelma menjadi kenyataan yang brutal. Sambil menggenggam gagang pedang yang berlumuran darah, sang kardinal dengan nada tanpa penyesalan memuji Hansung karena telah melayani dengan baik sebagai anjing pemburu kekaisaran. Namun baginya, anjing pemburu yang hanya tahu cara menggigit akan berubah menjadi ancaman ketika buruannya sudah habis. Di tengah napasnya yang tersengal, Hansung memprotes ketidakadilan ini. Belasan tahun ia mempertaruhkan nyawa, menumpahkan darah, dan perlahan kehilangan kemanusiaannya demi menyelamatkan kekaisaran tersebut. Namun, segala pengorbanan itu ternyata tidak ada artinya di mata mereka. Di bawah langit yang memerah oleh kobaran api dan runtuhnya sisa-sisa bangunan, sang pahlawan yang telah diperas habis-habisan itu pun perlahan ambruk, ditikam oleh tangan tuannya sendiri. Tubuh Hansung terkapar tak berdaya di atas tanah yang basah oleh darahnya sendiri, diiringi ucapan perpisahan yang dingin dari sang pengkhianat. Dengan pandangan yang perlahan meredup, terselip penyesalan terdalam di hatinya. Sebuah ironi menyedihkan bahwa pada akhirnya, ia tidak pernah berhasil pulang ke kampung halamannya. Namun, kesedihan yang menyesakan itu dengan cepat berganti menjadi amarah dan kebencian yang menyala-nyala. Dalam hembusan napas terakhirnya, Hansung mengikrarkan sebuah sumpah berdarah yang menggema di dalam jiwanya. Ia bersumpah jika ia suatu saat dilahirkan kembali di dunia tersebut, ia akan membalas dendam dan membawa kehancuran total bagi kekaisaran yang terkutuk itu. Perlahan, cahaya kehidupannya pun pudar dan sang komandan memejamkan mata untuk selamanya. Namun, kematian ternyata bukanlah akhir dari segalanya. Tepat pada malam yang sama, ketika satu kehidupan terenggut dalam pengkhianatan yang kejam, sebuah kehidupan baru menyapa dunia. Hansung perlahan membuka matanya kembali, namun ia tidak lagi merasakan zirah yang berat atau luka yang menganga. Ia terbangun sebagai seorang bayi mumil yang baru saja dilahirkan. Di tengah sayup-sayup suara pelayan yang dengan gembira mengucapkan selamat atas kelahiran seorang bayi laki-laki, pandangannya menangkap sosok seorang wanita berambut pirang yang cantik. Wanita itu menatapnya dengan penuh kehangatan dan air mata kebahagiaan, tersenyum lembut sambil berbisik memanggilnya dan mengatakan bahwa ia adalah ibunya. Roda takdir rupanya telah berputar, mengabulkan sumpah terakhir Hansung dan memberinya kesempatan kedua untuk hidup di dunia yang sama. Sang bayi. Hansung merasakan sentuhan tangan besar di pipinya. Seorang pria berambut panjang gelap berdiri di samping sang ibu, menyambut kelahiran putranya ke dalam keluarga. Namun, saat mata bayi itu menatap wajah sang ayah, sebuah memori kelam langsung menghantam benaknya. Ia sangat mengenali pria tersebut. Pria itu adalah Duke Sokal, sosok mengerikan yang kelak akan membawa kehancuran bagi dunia, sang iblis itu sendiri. Seketika, Hansung menyadari di mana ia berada. Ia terlahir di Grand City, kota eksperimental Universitas Sihir Kekaisaran, sebuah tempat yang di masa depan dikenal sebagai sarang para bawahan iblis. Di tengah keterkejutan itu, kepingan teka-teki tentang bagaimana ia bisa selamat perlahan tersusun di kepalanya. Di masa lalunya saat perang melawan iblis,
Ia pernah mendapatkan sebuah artefak rahasia bernama Batu Reinkarnasi. Artefak ajaib yang hanya bisa digunakan satu kali itu, rupanya telah bereaksi dan aktif tepat di saat-saat terakhir menjelang kematiannya, menarik jiwanya melintasi waktu dan mengembalikannya ke masa lalu. Kini, takdir seolah sedang memainkan lelucon yang sangat kejam sekaligus ironis padanya. Doa terakhirnya untuk hidup kembali memang terkabul, namun dengan sebuah kenyataan yang mencengangkan. Sang pahlawan yang mati dikhianati itu kini harus menyusun ulang rencana balas dendamnya dari titik yang paling tidak masuk akal. Terlahir kembali sebagai putra kandung dari sang iblis pemusnah dunia. Meskipun menyadari bahwa ia terlahir dari benih sang iblis, Hansung segera melihat sisi positif dari ironi takdir ini. Ia tersenyum riang, menyadari bahwa kali ini ia lahir dengan sendok emas sebagai seorang bangsawan berkuasa. Namun, di balik senyum bayi yang tampak sangat menggemaskan itu, tersusun sebuah rencana pembalasan yang teramat kejam. Terbayang jelas di benaknya wajah sang kardinal dan para petinggi kekaisaran yang telah menusuknya dari belakang. Hansung bersumpah dalam hati, begitu ia tumbuh besar dan berhasil menguasai nekromansi, sihir kelam pembangkit mayat, ia akan mencabik-cabik para pengkhianat itu dan menjadikan daging mereka sebagai makanan pasukan mayat hidupnya. Di tengah lamunan dendam berdarah yang bergejolak di dalam kepala kecilnya, suara berat ayah barunya, Duk Sokal, memecah keheningan. Sang Duk berdehem pelan dan bergumam bahwa anak itu sepertinya sedang menangis. Sang ibu menatap bayinya dengan penuh kasih. Sementara seorang pelayan wanita parubaya mengambil alih Hansung ke dalam gendongannya sambil memuji ketampanan bayi tersebut. Pelayan itu memaklumi dan berkata bahwa sudah menjadi kodrat alami bagi seorang bayi untuk menangis keras saat baru dilahirkan ke dunia. Namun, di pelukan pelayan tersebut, Hansung hanya terdiam dengan sepasang mata biru yang menatap tajam dan tenang. Tentu saja ia tidak menangis. Bagi jiwa seorang komandan veteran yang telah melewati puluhan tahun peperangan dan mandi darah, meneteskan air mata bukanlah hal yang mudah. Keheningan dan ketenangan yang tidak wajar dari bayi itu perlahan membuat sang pelayan kebingungan. Sambil terus menimang, pelayan itu bergumam pelan bahwa meskipun napas sang bayi sangat stabil, sifatnya yang tidak mau menangis sama sekali membuat mereka mungkin perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa bayi mungil di tangan mereka adalah reinkarnasi dari mesin pembunuh paling mematikan yang pernah ada. Ketegangan di ruangan itu ternyata berujung pada sebuah komedi yang sangat mengancam harga diri sang mantan komandan. Melihat bayinya tetap bungkam, Duk Sokal mulai benar-benar cemas. Sang pelayan senior pun memberikan usul tradisional yang sangat praktis. Mereka hanya perlu menepuk punggung bayi itu sedikit agar ia terkejut dan mulai menangis. Mendengar ide tersebut, Hansung seketika panik setengah mati. Saat sang pelayan mengangkat tubuh mungilnya dan bersiap melayangkan tepukan, jiwa kesatria di dalam dirinya menjerit keras. Bayangkan saja, seorang mantan komandan batalion yang gagah berani dan ditakuti musuh di medan perang, kini harus menerima pukulan memalukan di pantat dari seorang pelayan hanya untuk memaksanya menangis. Bagi Hansung, itu adalah penghinaan tingkat tinggi yang jauh lebih mengerikan daripada tebasan pedang musuh manapun. Demi menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya, sedetik sebelum tangan pelayan itu mendarat, Hansung terpaksa menelan egonya bulat-bulat. Dengan wajah berkeringat menahan rasa malu yang luar biasa, ia memaksakan diri menjerit dan mengeluarkan tangisan bayi yang dibuat-buat. Rencananya berhasil, tangisannya pecah dan membatalkan niat sang pelayan untuk memukulnya. Sang ibu yang merasa lega dan bahagia segera mengambil kembali bayi itu ke dalam pelukan hangatnya sambil tersenyum keibuan. Namun di dalam pelukan itu, Hansung hanya bisa meratapi nasibnya dengan wajah lelah dan pasrah. Ia bergumam dalam hati bahwa ia benar-benar bisa menjadi gila jika harus terus-terusan membuang rasa malunya dan berakting menjadi bayi yang tak berdaya. Setelah kelelahan memaksakan diri menangis demi menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya, Hansung kini terbaring tenang di pangkuan ibunya. Sang ibu menatapnya dengan senyum kelembutan, dan perlahan, tangannya yang hangat mulai mengelus dada Hansung dengan penuh kasih sayang. Seketika, kehangatan dari sentuhan lembut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya itu memicu rentetan ingatan kelam di benak sang mantan komandan. Ia teringat kembali pada masa lalunya yang dipenuhi penderitaan. Sebuah neraka peperangan yang seolah tanpa ujung. Ia teringat pada malam-malam dingin di mana ia harus menahan perih dan mengobati lukanya sendiri dalam kesendirian, tanpa ada satu orang pun yang bisa diandalkan atau memperdulikannya. Di kehidupan sebelumnya, di mata para petinggi kekaisaran, ia tak pernah dianggap sebagai manusia.
Ia hanyalah sebatas anjing pemburu, sebuah alat pemusnah yang hanya dimanfaatkan untuk membunuh musuh-musuh mereka, lalu dibuang begitu saja. Namun kini, realita yang begitu hangat menyentak hatinya. Di bawah belayan tangan sang ibu, pertahanan mental baja yang selama puluhan tahun ia bangun perlahan runtuh. Mata birunya yang biasa menatap dingin, kini melembut dengan rona merah di pipinya, menyiratkan keharuan yang mendalam. Untuk pertama kalinya setelah melewati siksaan, pengkhianatan, dan kesepian tanpa akhir, Hansung akhirnya merasakan sesuatu yang hilang dari hidupnya. Kehadiran seseorang yang menyayanginya dengan tulus dan mencintainya tanpa syarat.